Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa kita sekalian melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan Tuhan. Kita akan bersama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala nama, di atas muka bumi ini dan di kolong langit. Karena tidak ada nama yang patut disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Engkau begitu besar dan maha kuasa dalam hidup kami. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam dunia ini tanpa sepengetahuan-Mu Tuhan. Kami memberi ruang waktu dan tempat pada malam hari ini bagi Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, dan kami tahu bagaimana menjalani kehidupan ini atas firman-Mu. Bimbing hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu dengan benar menyampaikan sabda kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 16
ayat 1 sampai ayat 12. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Manna Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa dan Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan merancangkan kebaikan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita manusia, secara khusus saudara-saudara kita yang bekerja sebagai desainer, tentu tidak ada pernah niat di dalam hatinya untuk merancang sebuah karya, dalam hal ini busana, dengan asal-asalan ataupun merancangkan busana itu nantinya menjadi busana yang buruk. Tentu desainer-desainer merancang sebuah busana yang baik ketika nantinya digunakan,
baik oleh orang-orang yang secara khusus memesan busana itu ataupun membelinya di pasaran. Kita saja manusia yang berdosa, yang penuh dengan keterbatasan, berusaha untuk merancang yang baik, apalagi Tuhan. Tentu merancang yang terbaik untuk kita dalam hidup kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, ketika Tuhan merancang masa depan yang terbaik, kehidupan yang terbaik dari satu bangsa yaitu Israel dengan membebaskannya dari tanah Mesir. Ketika mereka mengalami perbudakan di sana, di dalam perjalanan itu, bangsa Israel menilai salah Tuhan melalui kepemimpinan Musa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir itu. Hal itu terjadi ketika mereka berada di padang gurun Sin. Mereka sedang berada di dalam situasi sulit. Sudah barang tentu saudara-saudara, perjalanan di padang gurun tentu tidak senyaman dengan kehidupan ketika mereka masih berada di Mesir. Di sana mereka boleh menikmati makanan dan minuman yang lezat dalam jumlah yang tidak terbatas. Tetapi di padang gurun, pastilah suasana itu berbeda. Itulah sebabnya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Lebih baik mereka mati di Mesir. Oleh karena di sana mereka bisa menikmati makanan dan minuman, daging yang lezat, yang tidak terbatas. Tetapi sekarang mereka beranggapan bahwa Musa membawa mereka ke padang gurun untuk mati kelaparan di sana. Oleh karena itulah Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun untuk menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan akan menampakkan kemuliaannya kepada mereka, di mana ketika petang mereka akan makan daging, dan ketika pagi hari mereka akan kenyang makan roti. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala dalam hidup ini kita beranggapan bahwa hidup di dalam perbudakan karena dosa, kita bisa menikmati apa saja. Hidup kita bisa lebih baik ketimbang hidup di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang lebih memilih hidup dalam dosa karena kita bisa menikmati kehidupan yang layak. Ketimbang hidup dalam Kristus yang menurut kita akan kehilangan sejumlah kenikmatan. Sekalipun padang gurun, sekalipun kelaparan, sekalipun kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, jika itu dalam rencana dan kendali Tuhan, bukanlah untuk membinasakan kita, tetapi sebuah proses untuk membawa kita kepada situasi dan keadaan yang jauh lebih baik ketika kita hidup di masa yang lampau di dalam dosa. Hidup di dalam perbudakan karena dosa. Kadangkala memang hidup yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi itu adalah hidup berjalan menurut rancangan, pikiran dan kemauan kita yang kita tidak sadari. Itu membawa kita kepada kehancuran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia di jalan Tuhan. Sekalipun jalan yang dijalani ini adalah jalan yang terjal, sekalipun situasinya seperti padang gurun, gersang, kering, tetapi itulah cara Tuhan untuk merancang masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Seperti seorang desainer yang merancang sebuah busana. Tentu kain yang tadinya utuh, baik, harus melalui proses
digunting, harus ditusuk dengan jarum, dan harus terikat dengan kuat oleh benang. Tentu bukan supaya kain itu menjadi kain yang buruk, tetapi dengan maksud dari kain yang tadinya tidak berbentuk, sekalipun keadaannya utuh baik, akan menghasilkan sebuah karya yang terbaik, yaitu gaun yang terbaik. Seperti yang Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pun juga mengenakannya pada malam hari ini. Saudara tetap percaya bahwa Tuhan merancang yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah pribadi yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidup kami. Tidak ada satupun maksud dan dari semua yang Tuhan buat dalam hidup ini untuk membinasakan kami. Tetapi semuanya adalah rancangan-rancangan yang terbaik dari Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Jika dalam mengarungi kehidupan ini ada situasi yang berbeda yang kami harapkan yang Tuhan nyatakan, yang daripadanya kami menilai salah Tuhan telah bertindak dan berbuat dalam hidup kami ini. Firman-Mu yang kami dengarkan dan renungkan malam ini memberi pengertian kepada kami, bahwa kalaupun itu terjadi, oleh karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan dan kuasa bagi kami yang setia berjalan pada kehendak-Mu. Ampuni keluarga kami Tuhan, jika kami pernah menilai Tuhan salah bertindak ketika ada sesuatu yang menurut pikiran kami buruk, sesuatu yang menurut pikiran kami gersang, sesuatu yang menurut pikiran kami membawa kami kepada penderitaan dan kematian. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh menguatkan kami dari firman-Mu. Kokohlah kiranya keluarga kami dalam iman percaya kepadamu, sekalipun menghadapi berbagai kegersangan-kegersangan dalam hidup ini. Tuhan, pegang tangan kami, pegang tangan setiap anggota keluarga kami, untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Oleh karena kekuatan kami terbatas adanya,
Malam hari ini kami berdoa. Terima kasih Tuhan tetap memelihara kami. Oleh karena itu segala sesuatu yang olehnya Tuhan telah menjamin hidup kami untuk sejahtera, secara khusus kebutuhan hidup kami, tetaplah menjadi tempat yang menuai, yang baik bagi kami. Kami berdoa kuatkanlah jemaat-Mu Tuhan dalam berbagai pergumulan. Baik yang sedang sakit, baik yang sedang berduka, baik yang mendapat perlakuan yang tidak baik, mereka yang sekarang ini belum mendapat pekerjaan, mereka yang sekarang ini usahanya dan bisnisnya tidak berkembang, mereka yang patah hati, mereka yang dikecewakan, mereka yang gagal, Tuhan kuatkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini berada di luar kota, berada di tempat-tempat pekerjaan, bahkan berada di luar negeri. Kami berdoa lindungi mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu malam hari ini mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang ditambahkan lagi setahun usia kelahiran dan pernikahan mereka. Kami sebut di dalam doa Bapak John Palikpadang, Ibu Herlianti Pengala, Bapak Mahanaim Pinem, Ibu Seprita Pago, Stefano Nelson Rande, Kevin Putra Bahtera Sarungu, Bapak Morris B. Sulo, Brenda Inaratu Tandilolo. Demikian juga keluarga Bapak Adrianus Rombe Payung dan Ibu Elsi Lambak Sakbang, Bapak Agustinus Rambak dan Ibu Belina Batosau, Bapak Pandu Kabuhung dan Ibu Maria Rante. Kiranya dengan sukacita ini Tuhan, mereka teguh dalam iman percaya kepadamu. Tuhan, kami berdoa bersama untuk upaya pencegahan pandemi COVID-19 sekarang ini. Standar protokoler tetap kami patuhi, baik ketika kami di rumah, kami di tempat pekerjaan, kami di tempat umum, dan juga dalam perjalanan. Kiranya kami tidak terpapar oleh virus itu juga. Dan kami juga bertanggung jawab supaya orang lain tidak terpapar dengan virus ini. Tuhan, terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Secara khusus Tuhan, kami akan memasuki kontestasi politik pemilihan kepala daerah. Suasana kiranya tetap aman, terkendali, jauh dari berbagai gesekan-gesekan oleh karena perbedaan pilihan. Tuhan, tetaplah memberkati kami, tetaplah berkati hamba-hambamu yang mempersiapkan program renungan harian dan doa malam ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya, dan kami gereja yang berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya kita semua mendapatkan bahagian yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati.